Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur hanya kepadamu ya Allah, yang selalu berpikir yang baik dan tidak merancangkan yang jahat di dalam kehidupan anak-anak-Mu kami semua ini. Tetapi sesungguhnya semuanya baik dan baik dan baik adanya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dengan penuh sukacita. Kami mau merayakan bersama dengan Engkau Allah yang hidup. Kehidupan ini bukan lagi kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan di mana ada Allah yang selalu beserta dengan kami, termasuk di dalam ibadah ini. Kami siap menikmati berkat-Mu dalam sukacita surgawi. Mari Bapa, berkati kami semua, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kita ada di tempat ini, diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita mau mengekspresikan rasa syukur kita, rasa sukacita kita dengan pujian penyembahan kita. Jadi saya berharap setiap kita tidak ada yang malu-malu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bertepuk tangan, kalau mau melompat, melompat, kalau mau menari, menari. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Bapak Ibu kalau bisa gerak ke kanan. Menari bergembira. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku. Yesus, Kaulah hati kami bergembira Tuhan dalam Engkau. Mari ke kanan, ke kiri. Amin. Sekali lagi ya Bapak Ibu, dengan penuh semangat mari katakan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam hatiku.
Bapak Ibu, dengan iman kita katakan Kristus. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap senantiasa jalan yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, setiap hari yang terbaik. Hey! Kan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, akan ku pikul salibku. Haleluya. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Apa yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, setiap hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Setiap hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Amin. Kami terima kemenangan hanya dari Engkau, Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang-orang percaya mengagungkan Engkau di dalam kehidupan ini. Bukan dengan kekuatan lahiriah kami semata-mata, tetapi bersama-sama dengan pembaharuan yang Roh Kudus dan firman-Mu kerjakan di dalam diri kami. Kami semakin mengenal Engkau, dan dalam pengenalan itu betapa tubuh ini tak mampu tegak ya Tuhan. Di hadapan-Mu rasanya kami ingin berlutut dan mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan. Demikianlah kami rindu Tuhan, seluruh jemaat-Mu mengenal Engkau, mengenal cinta dan kasih-Mu, sehingga bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan mengagungkan Engkau, meninggikan, membesarkan Engkau. Dan di sana kami menikmati sukacita surgawi. Hari ini kembali kami mendapatkan kesempatan untuk mengenal-Mu melalui firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami mau ditaburi oleh benih firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahaminya. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Mari berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema bulanan keluarga sehat, gereja kuat, dalam tema tahunan bersama lebih kuat. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan perihal peduli keluarga, peduli gereja. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Ayat Alkitab akan ditampilkan secara berurutan mulai dari Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 8. Lalu 1 Timotius pasal 5 ayat 8 dan yang ke-16. Lalu Galatia 6 ayat yang kedua. Kita membaca dahulu Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 8. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin
salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlu. Kita baca 1 Timotius 5 ayat 8 dan 16. Ya. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang saya kasihi, ayat-ayat yang kita baca, saya percaya kita sudah menangkap intinya, bahwa intinya tentang mempedulikan anggota keluarga kita, mempedulikan saudara seiman kita, mempedulikan saudara sebangsa kita. Peduli itu menghidupkan. Ketidakacuhan itu mematikan. Saya pikir kalimat ini sungguh benar. Kepedulian itu menghidupkan, keacuhan itu mematikan. Mengapa demikian? Karena kita sudah belajar dari pengetahuan dan pengalaman kita bahwa tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup jika tidak ada kepedulian. Coba bayangkan saja kalau tidak ada hujan yang Allah turunkan. Saya pikir tidak ada orang atau makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan hidup tanpa air yang cukup lama. Semuanya mungkin akan mati sampai ke makhluk hidup yang paling bertahan lama. Suatu saat pun akan tidak tahan menghadapi kemarau yang sangat panjang. Terlebih lagi manusia. Manusia itu ciptaan Allah yang paling mulia, tetapi sekaligus Allah menunjukkan bahwa manusia itu sangat rentan tanpa kepedulian. Bayi yang lahir dari seorang perempuan, coba bayangkan, kalau tidak ada kepedulian dari ayahnya, khususnya ibunya untuk merawat bayi itu, bisa dibayangkan bayi itu tidak perlu dikasih pakaian, tidak perlu diberi kehangatan, tidak perlu dikasih ASI, tidak perlu dikasih susu. Bayi itu tidak perlu dibelai, begitu lahir langsung digeletakkan begitu saja. Tidak akan lama bertahan hidup. Bahkan kalau kita dengar cerita tentang Tarsan ya, Tarsan itu
sampai bertahan hidup karena dia diasuh bukan oleh manusia tetapi oleh kera. Tentu ini cerita fiktif, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada bayi yang bisa bertahan hidup kalau tidak dipedulikan oleh orang tuanya atau oleh manusia yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tahu kita itu tidak bisa menikmati hidup kekal kalau kita tidak dipedulikan oleh Allah. Kalau Yesus Kristus itu tidak peduli dengan kita, kita ini mati di dalam pengabaian Allah. Tetapi karena Allah mempedulikan kita, kita itu menerima kehidupan. Maka sekali lagi, benarlah kepedulian itu menghidupkan, keacuhan itu mematikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca kitab suci yang mengajak kita untuk peduli kepada setiap orang yang mengalami kekurangan, dan sehingga kita bisa membagi kehidupan bersama-sama dengan mereka, supaya hidup itu kita tidak nikmati sendiri, tetapi dinikmati oleh saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan kesusahannya berkaitan dengan materi. Saya tidak akan membahas kitab Ulangan, tetapi saya akan langsung melihat pada 1 Timotius 5 yang sudah kita baca tadi. 1 Timotius pasal 5 secara khusus bicara pada ayat-ayat yang sudah kita baca, bicara soal janda. Kenapa bicara soal janda? Karena itulah kenyataan jemaat di dunia Romawi kuno. Di dalam dunia Romawi kuno, 30% dari jumlah perempuan, 30%-nya itu adalah janda. Jadi semua perempuan yang ada di Romawi kuno, dalam kerajaan Romawi, 30%-nya itu adalah janda. Jadi cukup besar ya jumlah janda di dalam kerajaan Romawi kuno. Apa yang menyebabkannya? Karena sudah biasa bahwa laki-laki itu menikahi perempuan setelah mereka akil balik. Setelah masa pubertas usia 15 tahun atau mungkin ada yang kurang juga, sudah dinikahi oleh laki-laki yang usianya bisa jadi 7 sampai 10 tahun, bahkan lebih tua dari usia si perempuan. Belum laki-laki, banyak yang dikerahkan untuk maju berperang, sehingga banyak yang mati terbunuh di medan peperangan. Maka di dunia Romawi kuno tidak aneh kalau kemudian 30% dari seluruh jumlah perempuan, 30% itu adalah janda. Dan rupanya banyak janda-janda ini yang menjadi bagian dari jemaat Tuhan, di mana Timotius melayani di jemaat itu. Sehingga Rasul Paulus perlu memberikan petunjuk kepada anak rohaninya ini untuk melayani para janda. Paulus berkata supaya jemaat Tuhan itu melayani janda yang sungguh-sungguh janda. Sebagaimana dikatakan 1 Timotius 5 ayat yang ke-16 bagian akhir. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Kok benar-benar janda itu apa memang ada janda KW? Enggak. Setiap perempuan yang kehilangan suami meninggal dunia itu disebut janda. Tetapi yang disebut benar-benar janda oleh firman Tuhan itu adalah janda yang sudah tidak punya sanak famili. Ia tidak punya suami, ia tidak punya anak yang bisa merawat dia. Dia tidak punya
sanak keluarga yang bisa menolong dia. Dan usia janda ini mesti tidak kurang dari 60 tahun. Artinya yang benar-benar janda adalah mereka yang hidup sendirian, yang usianya sudah tua, tidak lagi mampu bekerja, dan mereka harapannya hanya kepada Tuhan. Ini yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai benar-benar janda. Kepada janda yang seperti ini, Rasul Paulus katakan, jemaat Tuhan mesti menolong, membantu mereka ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam pengalaman pelayanan saya, ada satu gereja pertama kali saya melayani ketika saya lulus sekolah teologi, dan di satu-satunya gereja ini yang ada namanya seksi janda-janda. Tidak ada di gereja Isa Al-Masih manapun seksi janda-janda, tidak ada. Tetapi di gereja tempat saya melayani pertama kali ada namanya seksi janda-janda. Saya tertarik, kenapa ada komunitas ini di jemaat? Rupanya saya mendapatkan cerita dari seseorang, dan cerita dari ini kemudian membuat saya untuk bertanya juga kepada inisiator terbentuknya seksi janda-janda. Di gereja itu ada seorang janda yang kaya raya di jemaat itu. Beliau sekarang sudah almarhum. Saya berkesempatan untuk menengok beliau di rumah sakit dan mendoakan, dan sekaligus juga ketika beliau dipanggil pulang oleh Tuhan, saya berkesempatan untuk kembali ke tempat pelayanan saya yang lama dan menghintar jenazah beliau sampai di pemakaman. Nama beliau adalah Mami Liu. Biasa saya panggil Mami Liu. Seorang janda yang punya uang, yang berharta, tetapi punya hati ketika melihat di jemaat gereja Isa Al-Masih itu banyak janda-janda yang usia tua. Jumlahnya kira-kira itu bisa sekitar 20% dari jumlah jemaat. Banyak. Dan mereka ini perlu diperhatikan. Oleh sebab itu Mami Liu menginisiator, ia bicara kepada majelis, dan terbentuklah seksi janda-janda. Gereja memberikan perhatian kepada mereka dengan memberikan diakonia setiap bulan kepada janda-janda yang sungguh-sungguh janda ini, yang sudah berusia tua, berusia lanjut ini. Bahkan di gereja itu saya dapati ada seorang janda yang tidak punya anak, betul-betul tidak punya anak. Dia dirawat oleh keponakannya, keponakannya ini tidak seiman dengan kita. Dia diletakkan di samping rumah, mirip dengan sebuah gudang daripada sebuah kamar. Begitu lusuh, tetapi gereja peduli dengan dengan ama ini. Dilayani begitu rupa, baik oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya oleh seksi janda-janda ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian itu harus kita lanjutkan juga di gereja Isa Al-Masih Pontianak ini. Bukan dalam membentuk komisi atau seksi janda-janda tentunya, tidak. Saya pikir tidak pas untuk di gereja Isa Al-Masih Pontianak. Tetapi yang jelas adalah gereja Tuhan turut memikirkan apa-apa yang sedang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat yang dalam hal tertentu kondisinya tidak seberuntung kita. Mereka bergelut
dengan ekonomi dan kekurangan. Mereka mungkin adalah anak-anak yatim. Mereka mungkin adalah orang-orang tua yang tidak punya lagi sanak famili. Mereka mungkin adalah orang-orang yang tidak mampu lagi membayar biaya studi mereka. Dan saya bersyukur jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak yang sangat terkenal dengan kekeluargaannya, sangat mudah untuk membantu saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan. Betapa mudah sekali jemaat mengeluarkan dana untuk membantu dari kantongnya, untuk membantu saudara-saudara yang sedang bergumul, entah sedang ada di rumah sakit dan membutuhkan biaya ini dan itu. Entah untuk sahabat Salomo, beberapa orang meskipun belum banyak, ya beberapa orang sudah ambil bagian dalam sahabat Salomo. Sahabat Salomo itu adalah kelanjutan dari Otak, ya orang tua asuh sebenarnya. Sahabat Salomo itu kelanjutan dari Otak, yang melalui dana yang Bapak Ibu berikan, kita bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sekolah di Salomo, yang ketika orang tuanya datang, Pak, kami tidak bisa masuk ke Immanuel. Kenapa? Mahal, Pak. Pak, di sini SPP-nya berapa? Tanya kepada saya. 320.000 saya katakan. Karena SPP kita memang segitu. Tetapi menurut beberapa orang itu terlalu kecil SPP. Tetapi ada beberapa orang yang datang yang berkata, Pak, itu pun masih besar untuk kami. Bisakah anak kami mendapatkan beasiswa? Bisa jadi itu adalah anak jemaat, bisa jadi juga itu adalah anak yang bukan jemaat. Tetapi melalui persembahan, melalui kepedulian Bapak Ibu, anak-anak ini melanjutkan kehidupan. Studi di SD Salomo, di TK Salomo, semua karena kepedulian Bapak Ibu jemaat. Ikut ambil bagian untuk menyebarkan suasana kehidupan kepada orang-orang yang dalam keadaannya perlu mendapatkan bantuan. Namun demikian saya ingin curhat satu hal dengan Bapak Ibu sekalian. Kita peduli luar biasa dan saya bersyukur untuk kepedulian Bapak Ibu sekalian dalam membantu jemaat Tuhan yang berkebutuhan, membantu Salomo, dan saya harapkan semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita mau membantu. Tapi ingin saya curhat boleh ya? Satu hal Bapak Ibu, saya itu kalau bergumul mencari pendonor darah dari jemaat, itu sulitnya minta ampun. Betul ya. Kalau ada saudara kita jemaat itu sedang sakit dan membutuhkan transfusi darah, golongan darahnya apa? Saya segera lihat di daftar jemaat yang sudah diperbaharui itu. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tentu saya sadar dan saya memaklumi, ada yang karena memang kondisi kesehatannya tidak baik, ada yang sudah konsumsi obat, ada yang mengidap darah tinggi, tetapi juga ada yang takut dengan jarum. Ya, saya memaklumi. Tetapi Bapak Ibu, saya mau curhat aja ya. Kalau saya itu memikirkan jemaat kita yang sedang membutuhkan transfusi darah itu, saya itu gimana ya caranya untuk dapatkan darah ini. Saya ada yang informasi tentang klub pendonor darah, saya informasikan ke sana. Saya tidak tahu apakah akan ada pendonor atau tidak. Tetapi ketika dari jemaat, dari kebutuhan 2 kantong baru dapat 1 kantong, dari kebutuhan 3 kantong baru dapat 1 kantong darah, 4 kantong baru dapat 1 kantong darah. Saya itu terus terang, kalau saya cukup terenyuh kalau mendengar, kok kita kalah ya sama orang Buddha. Mereka itu kalau diminta untuk donor, mereka itu cepat.
kita ini yang diminta untuk donor kok lambat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya salah kalau saya tidak menyampaikan ini. Tapi saya rindukan kalau kita bertubuh sehat, kita tidak punya penyakit komorbid penyakit bawaan. Mari kita belajar untuk juga menyumbangkan darah kita sebagai bentuk kepedulian. Sebab kepedulian itu memberikan hidup untuk saudara-saudara kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Semoga suatu saat, terus terang jangan dipaksakan loh ya. Kalau Bapak Ibu itu punya komorbid pasti ditolak oleh PMI. Ya. Kalau Bapak Ibu konsumsi obat pasti ditolak oleh PMI. Tetapi yang saya maksudkan adalah yang bertubuh sehat. Mari jangan segan-segan untuk peduli dan membagikan darah kita, sebab kepedulian kita itu hidup bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Yang kedua, gereja Tuhan itu mendorong setiap jemaat untuk memperhatikan janda-janda yang tidak sungguh-sungguh janda. Ini apalagi yang tidak sungguh-sungguh janda? Yang tidak sungguh-sungguh janda itu adalah janda yang masih berusia muda, masih sanggup bekerja, mempunyai sanak famili, mempunyai anak khususnya yang sudah dewasa juga, atau mempunyai saudara-saudara. Mengapa? Supaya mereka jangan menjadi beban untuk jemaat Tuhan. Rupanya gereja tidak akan mengambil alih fungsi keluarga. Gereja itu peduli kepada jemaat. Kita harus peduli pada kebutuhan jemaat. Tetapi gereja tidak boleh mengambil alih tugas tanggung jawab keluarga. Oleh sebab itu, dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi jika ada seorang, ini maksudnya jemaat ya, yang tidak memelihara sanak saudaranya. Ada seorang jemaat yang tidak memelihara sanak saudaranya. Siapa sanak saudaranya itu? Mungkin sanak saudaranya itu sanak saudara yang miskin. Mungkin sanak saudaranya itu sanak saudara yang membutuhkan pertolongan untuk biaya sekolah. Mungkin sanak saudaranya itu ada sanak saudara yang janda yang seperti tadi saya katakan. Mungkin sanak saudaranya itu yatim piatu. Mungkin sanak saudaranya itu dalam keadaan yang memang tidak mampu. Apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kata-kata ini keras sekali. Jika ada seorang jemaat yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, maka dikatakan ia murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di dunia Romawi kuno ada sebuah budaya. Seseorang wajib menanggung hidup sanak saudaranya yang tidak mampu. Kalau orang itu tidak menanggung hidup sanak saudaranya yang tidak mampu padahal dia mampu, maka dia tercela di tengah-tengah masyarakat. Maka dia dianggap sebagai orang yang tidak terhormat di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kalau orang dunia saja tahu memelihara hidup sanak familinya yang kurang mampu, apalagi jemaat Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kalau ada jemaat yang tidak memelihara sanak familinya yang tidak mampu, ia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dengan kata lain, firman Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita umat Tuhan ini menjadi orang-orang yang peduli kepada saudara-saudara sanak famili kita yang ada di rumah kita,
maupun juga sanak famili yang tidak serumah dengan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menceritakan pengalaman seorang teman saya yang ketika dia di PHK dari pekerjaannya di masa-masa Covid itu, dia di PHK. Ada sebuah kisah menarik ketika dia bercerita kepada saya. Saya itu di PHK, Pak. Saya itu tentu berpikir dan saya susah. Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Karena saya ini tulang punggung keluarga. Anak-anak saya masih butuh perhatian saya. Anak-anak saya itu anak-anak yang masih sekolah. Tetapi dalam peristiwa saya di PHK, ada sebuah peristiwa sukacita yang melebihi apapun juga yang pernah saya alami, kata dia. Dia jawab begini, begitu saya di PHK dan saudara-saudara saya, kakak saya, adik-adik kandung saya, bukan hanya dari pihak saya, tetapi dari pihak istri saya, kakak dan adik-adik dari pihak istri saya, telepon saya. Dia bilang kepada saya, apa yang bisa kami bantu buat kamu? Apa yang bisa kami bantu untuk keluargamu? Untuk sementara bisakah kami kirim bantuan sekian, uang sekian tiap bulan sampai engkau dapat kerja? Saat itu juga dia katakan, saat itu juga saya tahu artinya sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu terasa bukan ketika senang. Sebuah keluarga itu terasa ketika susah. Ada sanak famili yang turut juga peduli. Saya sungguh-sungguh tahu artinya keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau ada sanak famili kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan dia berhati rendah hati ya. Ketika dia menerima pertolongan dari kita, ketika dia menerima pertolongan dari kokonya, ketika dia menerima pertolongan dari adiknya, ketika dia menerima pertolongan dari cecenya, dia akan merasa aku ini sungguh bukan hanya dianggap, aku ini sungguh-sungguh saudara bagi kamu. Karena dalam kesusahanku engkau mempedulikan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi kepedulian itu menghidupkan. Karena itu hari ini kita perlu memperhatikan sanak famili kita. Adakah di dalam kelebihan kita ada sanak famili yang perlu kita bantu dalam hidupnya? Entah untuk sekolah anak-anaknya, entah untuk kehidupannya sehari-hari jika memang ia benar-benar harus dibantu. Tetapi kalau ia masih mampu berdaya, tak perlulah juga kita ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah yang sungguh-sungguh mau dan membutuhkan untuk dibantu. Yang terakhir, kepedulian itu bukan hanya memberikan kehidupan. Kepedulian itu mendatangkan sukacita, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak demikian, tidak dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 2 tadi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sebab dengan demikian engkau meneladani hukum Kristus. Engkau melakukan hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Dan hukum kasih itu bukan kasih yang pilih kasih. Hukum kasih Kristus itu memberi hujan kepada orang baik
dan juga memberi hujan kepada orang jahat. Hukum kasih Kristus itu mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi hukum kasih Kristus itu juga adalah hukum yang mengasihi orang yang memusuhi kita. Sebab itu kalau Tuhan Yesus tidak mempedulikan kita, padahal kita ini seteru-seterunya Dia, padahal kita ini pembuat dosa sebelum kita percaya kepada Tuhan. Kalau demikian Allah berkata, tidak usah dipikirkan itu manusia-manusia, perusuh-perusuh, musuh-musuh Allah. Tetapi Dia tidak. Karena kasih-Nya, Ia datang kepada manusia ciptaannya yang memusuhi Dia, yang sudah berdosa itu. Yesus peduli dan menanggung beban dosa seisi dunia ini. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepadanya sekarang ini mengalami kehidupan. Dan betapa bersukacitanya Yesus yang sudah melakukan itu semua untuk kita. Maka tepat kalau dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bersukacita memberi daripada menerima. Sebab ketika kita peduli, di sana ada sukacita. Asal satu saja, kita tidak pernah menghitung kepedulian kita. Letting go. Apa yang kuberikan kepadamu tidak pernah aku perhitungkan. Letting go. Untuk kamu ya untuk kamu. Aku tidak pernah menuntut apa-apa. Kamu bakal begini dan begitu kepadaku. Silahkan. Sukacita. Dalam pemberian seperti itu ada sukacita. Dalam pemberian seperti itu ada kebebasan. Sebagaimana yang diteladankan oleh hukum Kristus Yesus, yang menanggung dosa orang-orang yang seharusnya Dia tidak tanggung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan kepedulian, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bukan hanya kepada sanak famili yang dekat dengan kita atau yang cocok dengan kita, tetapi kita mau peduli kepada setiap orang, sejauh orang itu adalah manusia. Mari kita peduli kepada jemaat siapapun juga. Mari kita peduli kepada sanak famili kita, siapapun mereka itu. Sebab yang demikianlah ini disebut memenuhi hukum Kristus. Memberi dengan sukacita, memberi untuk kehidupan, kita pun diberi oleh Tuhan. Amin.